Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat semua ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Salma? Ya ada. Azizah? Oh, kamu ya ada. Indah? Ya, ada itu apa? Oke, selanjutnya mari kita baca bismillah dahulu untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa kita yang niatkan hari ini semoga dikabulkan sama Allah ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rukun iman. Apa sih rukun iman itu? Ada yang tahu apa tidak? Rukun iman itu landasan kepercayaan yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Jadi, anak-anak harus percaya dengan rukun iman ini ya. Rukun iman dalam hal ini diartikan sebagai pilar atau tiang. Kepercayaan ini diwujudkan dengan cara membenarkan dan meyakini dari dalam diri atau hati. Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini diutamakan bagi umat Islam, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Iman kepada Allah juga berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Percaya kepada semua ketetapan Allah dan 99 sifat Allah yang ada di Asmaul Husna. Nah, jadi anak-anak bisa melakukannya dengan cara mengajak orang tuanya untuk selalu menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan bersifat gaib dan selalu taat patuh terhadap segala perintahnya serta tidak pernah dusta terhadap Allah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dan menyebutkan nama-nama malaikat dari Allah. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, yaitu malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat yaitu malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat Mungkar yang bertugas menanya ruh di alam kubur. Yang keenam yaitu malaikat Nakir yang bertugas menanya ruh di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Raqib, yaitu tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka.
Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, jadi setelah meyakini dan mengetahui seluruh nama beserta tugasnya dari malaikat tersebut, anak-anak dapat mengajarkan agar selalu menjaga lisan dan perbuatan sebagai wujud dari rukun iman yang kedua ini. Oke, lanjutkan rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga yaitu semua kitab ini berisi firman Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya, sehingga dapat disampaikan pada manusia, yaitu kitab-kitabnya kitab Zabur yang diturunkan Nabi Dawud, yaitu selanjutnya kitab Taurat diturunkan Nabi Musa, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan Nabi Muhammad. Al-Quran di sini merupakan kitab penyempurna bagi kitab sebelum-sebelumnya dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam, terutama anak-anak yang di sini. Nah, jadi anak-anak bisa menjalankan ini dengan cara memegang teguh pada seluruh ajaran dalam Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang keempat ini adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi, setiap Muslim harus meyakini bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Nama-nama Nabi yaitu, ada yang tahu apa tidak? Oh yeah. Oke. Nama-nama Nabi itu adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu iman kepada akhir atau hari kiamat. Di sini, setiap umat Islam wajib mempercayai bahwa hari kiamat akan datang. Hari di mana seluruh alam semesta akan hancur dan kehidupan yang kekal adalah akhirat yang akan menanti. Selain itu, manusia juga akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia ini. Hari akhir ini pasti datang dan dialami oleh semua umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 197 mengenai hari akhir. Jadi, anak-anak di sini bisa menjalankannya dengan cara selalu menjalankan ibadah dan berdoa agar diberikan keselamatan saat hari kiamat nanti.
Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Setiap muslim wajib mempercayai serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah memiliki kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya. Menurut bahasa, qada berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Jadi, semua yang terjadi berasal dari Allah yang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, maupun tentang hidup atau mati. Sedangkan qada secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setiap istilah qadar berarti seluruh peraturan, sebuah penentuan yang pasti sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Jadi, qada dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Di sini anak-anak bisa menjalankan dengan cara selalu bersyukur atas nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada anak-anak dan keluarga. Bersikap rendah hati bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sabar dan juga tawakal. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mari tutup kelas dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak bisa paham, dan jangan lupa mengerjakan PR-nya ya. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.